Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga pada sehat ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salma Khairunisa. Di sini saya akan membahas tentang media mengajar pendidikan agama Islam dan beri pekerti untuk SMP kelas 7. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang bab 5 yaitu tentang peradaban Islam Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Nah, berikut sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Diawali wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal ini menandakan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan berdirinya sebuah dinasti baru yaitu Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah merupakan pendiri dari dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berdiri selama sekitar 90 tahun. Sistem pergantian kepemimpinan pada masa Daulah Bani Umayyah dijalankan secara turun-temurun. Khalifah-khalifah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Terdapat 14 orang khalifah yang bergantian memimpin dan berlangsung selama 90 tahun. Berikut nama-nama khalifah Daulah Bani Umayyah yang pernah memimpin. Yang pertama, ada Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau masuk Islam pada usia 23 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Muawiyah sebagai penulis dan pendamping wahyu beliau. Diangkat menjadi gubernur Syria selama 20 tahun, beliau berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah dan beliau memindahkan pusat pemerintahan dari kota Madinah ke Damaskus. Beliau wafat pada usia yang ke-80 tahun dan dimakamkan di Damaskus. Yang kedua, ada Yazid bin Muawiyah. Beliau diangkat menjadi khalifah atas penunjukan oleh orang tuanya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, menjabat sebagai khalifah selama 3 tahun. Yazid bin Muawiyah wafat pada usia 38 tahun. Yang ketiga, ada Muawiyah bin Yazid, dikenal dengan sebutan Muawiyah II. Beliau merupakan cucu dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Masa pemerintahannya hanya 6 bulan. Ia mengundurkan diri karena sakit, dan beliau wafat pada usia yang ke-23 tahun. Yang keempat, ada Marwan bin Al-Hakam, merupakan sosok yang bijaksana, pandai berbicara, pemberani, dan berpikiran tajam. Ia juga pandai membaca Al-Quran, menjabat sebagai khalifah hanya sebentar. Beliau wafat pada usia yang ke-63 tahun. Yang kelima, ada Abdul Malik bin Marwan, berhasil menyatukan kembali dunia Islam. Beliau juga berhasil menyatukan seluruh wilayah kekuasaan Islam untuk taat pada pemerintahannya. Abdul Malik bin Marwan mendapatkan sebutan pendiri yang kedua, menjadi khalifah selama 21 tahun 8 bulan dan beliau wafat pada usia yang ke-60 tahun. Yang keenam, ada Walid bin Abdul Malik. Beliau lahir pada tahun 50 Hijriah. Beliau dilantik menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah 705 Masehi menggantikan ayahnya. Masa pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun, berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju benua Eropa, membangun Masjid Umawi atau Masjid Umayyah di Damaskus. Beliau wafat pada tahun 96 Hijriah 715 Masehi. Yang ketujuh, ada Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau lahir pada tahun 54 Hijriah 674 Masehi. Masa pemerintahan beliau selama 2 tahun, dilantik menjadi khalifah setelah Walid bin Abdul Malik wafat. Memiliki watak yang kurang bijaksana dan suka mengumpulkan harta. Dicopot dari jabatannya sebagai gubernur pada saat naik tahta. Beliau wafat pada usianya yang ke-44 tahun. Khalifah yang ke-8 ada Umar bin Abdul Aziz. Beliau merupakan sosok khalifah yang bertakwa dan bersih. Beliau merupakan sosok pemimpin yang adil dan sederhana. Beliau berhasil mengurangi pemungutan pajak dan menganggap semua penduduk setara. Beliau wafat pada tahun ke-720 Masehi dalam usia yang ke-39 tahun. Khalifah yang ke-9 ada Yazid bin Abdul Malik. Sejak kecil beliau hidup dalam kemewahan sehingga kurang menghargai arti sebuah perjuangan dan makna kekuasaan. Ketidakcakapannya dalam memimpin membuat Daulah Bani Umayyah mulai goyah. Pada masa pemerintahannya banyak muncul propaganda bagi keturunan Bani Abbas. Masa pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun. Beliau wafat pada tahun 105 Hijriah atau 723 Masehi. Khalifah yang ke-10 ada Hisham bin Abdul Malik. Beliau termasuk ke dalam khalifah-khalifah yang terbaik. Dinobatkan sebagai khalifah pada usianya yang ke-35 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 19 tahun 9 bulan. Beliau wafat dalam usianya yang ke-55 tahun. Beliau merupakan khalifah yang cakap, jujur, dan ahli dalam strategi militer. Khalifah yang ke-11 ada Walid bin Yazid. Beliau lahir pada tahun 90 Hijriah.
Masa pemerintahannya berlangsung selama 1 tahun 2 bulan. Beliau memiliki kepribadian yang kurang baik, sehingga pada saat menjadi khalifah Daulah Bani Umayyah mengalami kemunduran. Namun, beliau berhasil membuat kebijakan yang menjadikan jumlah bantuan sosial untuk perawatan orang-orang buta dan lansia menjadi berlipat ganda. Beliau wafat dalam usianya yang ke-40 tahun. Khalifah yang ke-12 ada Yazid bin Walid. Masa pemerintahannya sangat singkat, yaitu sekitar beberapa bulan. Banyak mengalami kesulitan saat menjadi khalifah. Sebelum wafat, beliau berwasiat kepada saudaranya Ibrahim untuk menjadi khalifah sepeninggalannya. Selanjutnya, ada Ibrahim bin Walid. Beliau diangkat menjadi khalifah atas wasiat saudaranya yaitu Yazid bin Walid. Beliau naik tahta dalam situasi bergejolak dan sangat penuh dengan ketakutan. Pemerintahannya hanya berlangsung beberapa saat saja. Khalifah yang ke-14 sekaligus khalifah terakhir dalam sejarah kepemimpinan Bani Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad. Beliau dibaiat menjadi khalifah pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Berhasil menyusun kembali kekuatan-kekuatan Islam. Marwan bin Muhammad tidak mampu membendung gerakan Bani Abbasiyah dan pendukungnya untuk menggulingkan pemerintahannya. Beliau akhirnya wafat pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah, 5 Agustus 750 Masehi. Setelah Marwan bin Muhammad wafat, berakhir pula kedaulatan Bani Umayyah dan berdiri kedaulatan baru yaitu Daulah Bani Abbasiyah. Berikut kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah yang berlangsung di Damaskus. Kemajuan di bidang pemerintahan. Diwan Ar-Rasail, departemen yang bertanggung jawab mengatur urusan terkait surat-surat kenegaraan. Diwan Al-Khatam, lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pencatatan, melakukan registrasi dan membuat salinan atas semua yang dibutuhkan khalifah. Diwan Al-Khoraj, departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan negara. Diwan Al-Barid, departemen yang bertanggung jawab mengirim berita dari pusat ke daerah ataupun sebaliknya. Diwan Al-Jun, departemen pertahanan yang bertanggung jawab atas urusan militer. Kemajuan di bidang hukum. Al-Qoda, sebuah lembaga peradilan yang pemimpinnya disebut sebagai Qodi. Al-Hisbah, lembaga yang mengurus tindak kejahatan atau kriminal. Al-Mazalim, lembaga yang kedudukannya lebih tinggi dari Al-Qoda dan Al-Hisbah. Lembaga ini bertugas memeriksa atau mempertimbangkan kembali keputusan hukum yang ditetapkan oleh Qodi. Kemajuan di bidang sosial. Berhasil membuka hubungan antara bangsa Arab, bangsa-bangsa yang dikuasai yaitu Mesir, Persia, dan Eropa, melahirkan ide-ide baru, khususnya pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Kemajuan di bidang ekonomi. Membuka jalur perdagangan dengan membangun pelabuhan, mencetak mata uang khusus, mengumpulkan pajak, dan memberi gaji tetap bagi para pegawai dan pejabat sehingga meningkatkan taraf kesejahteraan bagi rakyatnya. Kemajuan di bidang keagamaan. Dibangunnya Masjid Agung yang disebut dengan Masjid Damaskus. Dibangunnya sebuah kota bernuansa Islami yang disebut dengan kota Kairawan. Imam mazhab, di antaranya ada Imam Hanafi dan Imam Malik. Di bidang hadis ada Umar bin Abdul Aziz. Di bidang tasawuf ada Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Di bidang tafsir ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Zubair, dan Mujahid. Kemajuan di bidang pendidikan. Khalid, tokoh muslim yang pertama kali menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing. Abdullah bin Abbas dan Atta bin Rabah, tokoh muslim di bidang fikih. Zaid bin Sabit, tokoh muslim yang percaya oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan wahyu. Hasan al-Basri dan Abdullah bin Mas'ud, tokoh muslim di bidang hadis. Al-Akhtal, Jarir, Al-Farazdak, Jamil, Umar bin Abu Rabi'ah, tokoh muslim yang bergerak di bidang syair. Berikut cara kita untuk meneladani nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Kita bisa bersemangat dalam belajar baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan, menambah rasa keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari sikap diskriminasi terhadap siapapun, menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bela negara, membuat kita bertanggung jawab dalam melakukan segala kewajiban yang diberikan orang lain kepada kita. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.